Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala imamil mursalin wa sayyidin nabiyyin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqullahi fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jemaah salat maghrib dan isya insyaallah di Masjid Imam At-Tirmizi ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita kembali untuk mengaji di Masjid Imam At-Tirmizi. Malam ini nyambung kaji bersama Imam An-Nawawi melalui kitabnya yang fenomenal, yang sudah sangat terkenal, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Mudah-mudahan kedatangan kita diterima Allah sebagai tanda syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita atas nikmat ini, Allah beri terus nikmat ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal yang insya Allah saleh. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi assalatu wassalam, pada para sahabatnya, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dengan setia sampai hari kiamat nanti. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung pembahasan tentang babu kathrati turuqil khair, bab tentang bervariasinya banyaknya jalan-jalan kebaikan. Alhamdulillah, pintu kebaikan itu tidak hanya satu, sehingga kita tidak terpaku, sehingga kita menjadi kaku. Alhamdulillah, banyak sekali yang Allah bukakan untuk kita, asal kita mau. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di hadis yang ke-17, qala as-sabi'a asyar, hadis yang ke-17 dari urutan babu kathrati turuqi al-khairi ini. Anhu, daripadanya, ya, maksudnya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Dalam kitab Mawaqitus Shalah, dan Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid.
apabila seorang hamba sakit atau musafir, dituliskan baginya seperti amalan yang biasa dia lakukan di saat dia mukim dan dalam keadaan sehat. Subhanallah, ini hadis bisa menjadi obat penyembuh bagi yang sakit atau penghibur dan pelipur lara bagi mereka yang musafir, khususnya mereka yang sangat menikmati beramal di saat-saat sehat atau di saat-saat sedang bermukim, atau sangat sulit dalam perjalanan untuk mengamalkan apa yang biasa dia amalkan. Masya Allah, ini sering kita dijadikan sebagai penghibur orang-orang yang ditimpa musibah sakit, atau orang-orang yang musafir yang kadang-kadang dia merasa sedih karena meninggalkan amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Pernah atau sering ya, tapi di antara yang saya ingat hari ini, ada seorang jemaah haji ketika sampai di Madinah, putrinya atau anak perempuannya datang bulan, padahal sudah konsumsi obat penahan bulan. Nah, gitu ya. Nah, datang juga bulan itu, padahal sudah pakai obat penahan bulan. Subhanallah, karena rata-rata jemaah haji dari kita berkeyakinan bila sampai di Madinah wajib hukumnya untuk sholat arba'in. Nah, kan itu wajib hukumnya sholat arba'in. Itu yang tertanam dalam hati anak itu. Nah, sekarang dia sudah berusaha untuk menahan bulan, tapi bulan tak bisa ditahan. Ya, hanya di Indonesia aja bulan bisa ditahan. Ya, sampai tanggal 1 Syawal 5 hari. 1A, 1B, 1C, 1D dan 1E. Saya juga khawatir lagi nanti 10 Zulhijjah ada 10A, 10B dan seterusnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dalam kirisauan itu orang tuanya akhirnya bertemu dengan kita. Ustaz, bisa tak tolong? Apa dong Pak? Oh, nak citur kan? Anak gadis kan itu penuh stresnya. Oh mak, awak sedang tak stres so apa lagi? Yang stres puluh kan dia. Nah, apa dah stres Pak? Lalu diceritakan tadi bahasa bau duai sika, ini kan 8 ai itu kan, padahal minum beksan, tapi tak mempan untuk menahan bulan tadi. Akhirnya tak bisa pergi sholat ke masjid Nabawi, padahal sudah dari Indonesia sudah bersiap bahwa di Madinah mesti salat 40 kali di Masjid Nabawi, karena itu settingnya. Kalau haji reguler memang settingnya 8 hari di Madinah dengan harapan bisa salat 40 kali di Masjid Nabawi, karena berdasarkan hadis yang diperselisihkan ulama, ada yang menghasankannya, ada yang mendhaifkannya. Sahih wallahu alam, hadisnya dhaif. Tapi sebagian memandang hadis dhaif tetap boleh diamalkan dalam fadilat amal dengan syarat-syaratnya. Ala kulli hal, yang penting jangan sampai tidak sholat di Masjid Nabawi, karena hadis sahih bukan hanya 40, tapi siapa yang sholat di masjidku 1 kali
lebih afdal daripada salat di masjid Imam At-Tirmizi 1000 kali. Jadi di masjidnya bukan di rumah, lebih afdal daripada salat di masjid lain sebanyak 1000 kali lipat. Tentu tidak akan disia-siakan oleh siapapun yang diberikan waktu dan sehat. Nah, waktu itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ulang lagi. Akhirnya saya jelaskan dengan hadis ini. Di antara yang saya sebutkan bahwa pertama, seorang anak wanita atau anak wanita Adam alaihissalam, Bani Adam, ya ini kan bukan atas kehendak sendiri, tapi Allah yang memberi, dan itu sebenarnya adalah demi kesehatan juga bagi kaum wanita untuk menyehatkan alat reproduksi, dan juga menyehatkan, pokoknya menyehatkan bagi wanita. Tapi kalau laki-laki sempat pula datang bulan atau tidak sehat dulu, ya baik secara maknawi maupun secara hissi. Kadang ada orangnya datang bulan tapi condong datang bulan, bulan-bulan tidak datang ke musaji. Itu nanti dia bulan-bulan tidak datang ke musaji karena ada kedatangan bulan atau lain. Itu berarti sedang tidak sehat, maka harus didoakan kaum muslimin. Akhirnya anda jelaskan di hadis ini, Pak, orang yang sakit, karena hukumnya hukum sakit kan, karena terhalang untuk melakukan amal ini. Kemudian orang musafir tetap dituliskan baginya pahala walaupun dia tidak bisa. Sebab apa? Dia terhalang. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan dia sakit. Yang musafir saja kita yang melakukannya, tetap Allah berikan dengan catatan di waktu sehat dan di waktu sempat atau di waktu kita berada di tempat kita rutin melakukannya. Alhamdulillah kan pandai jolin tu bosu monyenya. Termasuk juga bosu. Iso juga ni kan. Nah, alhamdulillah setelah jelaskan baru tenang. Nah, hadis ini subhanallah adalah menjadi obat penawar, ya, penenang bagi siapapun yang mengalami musibah, sakit atau dalam kondisi tidak berada di tempatnya. Dengan catatan di waktu sehat dan di waktu berada di tempat kita senantiasa beramal walaupun tidak banyak tetapi selalu berkesinambungan. Khairul ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling sering dilakukan sekalipun sedikit. Apalagi amalan yang besar dan selalu dilakukan. Kaum muslimin, lihat fikihnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini tidak disebutkan amalan apa. Saat umum kan, amalan siapa yang musafir atau ditimpa sakit. Seluruh amalannya yang biasa dia kerjakan di waktu sehat dan sedang berada di tempat, dituliskan pahalanya tak berkurang. Allah. Di mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Mawaqitus Shalah, yaitu kitab tentang waktu-waktu salat. Ini kan terkadang kalau orang yang menikmati amal kan waktu salat itu, ya tidak bisa lagi pergi ke masjid. Imam Muslim meriwayatkannya dalam Kitabul Masajid. Kitabul Masajid. Ini Imam Al-Bukhari dan Muslim faqih, paham dia bahwa sebesar-besar amal yang kita harapkan tak putus dari kita walaupun kita musafir atau sakit
adalah salat. Sah? Dan dia pula yang paling rutin dan sering kita lakukan bagi seorang muslim dan muslimah. Dan dia pula yang menjadi modal besar dan utama kita. Ini kalau sempat misalnya ya sodoh amalan boleh di pahala tawi kecuali solat. Solat tidak isanya hati soalnya sah. Sama misalnya kalau sakit boleh tidak datang bekerja, gaji jalan kecuali gaji pokoknya. Dia orang-orang tak mana banyak gaji pokok pada tunjangan. Tentu banyak gaji pokok. Sodo tetap jalan kecuali gaji pokok. Esok ada bikin pula. Nah, yang menjadi amalan andalan seorang muslimah adalah salat. Maka Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam bab yang berkaitan dengan salat. Al-Bukhari mawaqitus salat, waktu-waktu salat. Kemudian Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid, yaitu tempat-tempat salat. Ya, Al-Bukhari meriwayatkan di waktu-waktu salat, Imam Muslim meriwayatkan di kitab tempat-tempat salat. Masya Allah, seolah-olah keduanya sepakat aja ya. Saya sepakat dia dan meriwayatkan ini di dalam dua bab tersebut. Syekhnya meriwayatkan di waktu salat, muridnya di tempat-tempat salat al-masajid. Artinya tempat salat kita itu di masjid bagi laki-laki. Kemudian kaum muslimin, kenapa tidak sebut perempuan misalnya? Perempuan yang paling afdal di rumahnya. Dan ketika dia, kedua perempuan juga jarang musafir. Ya, jarang musafir. Nah, wanita pun bila sakit, salatnya tempat yang paling utama juga baginya, yaitu di rumahnya, kecuali dia sedang musafir. Walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini juga menjadi dasar bahwa pintu kebaikan itu tak pernah ditutup Allah Subhanahu wa taala asal kita senantiasa rutin melakukannya di saat kita sehat. Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu-pintu kebaikan itu walaupun kita sudah tidak melakukannya. Oleh sebab itu maka di waktu sehat, di waktu sempat, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita terpedaya, karena Nabi ingatkan dalam hadis sahih lagi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu olehnya, terzalimi olehnya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu waktu sehat dan waktu lapang. Waktu sehat dan waktu lapang. Nampaknya semua kita kena ini, tuan-tuan. Semua kita kena. Para penuntut ilmu, waktu lapang lambek gerak sekata. Ya, la tinggi sebulan kan masang abi masuk katule, bau bagulik-gulik menyelesaikan tulisan S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Ya, di last time tahu. Di waktu lapang itu lapang lamunnya lamun. Sudah itu la doke waktu bo minta perpanjangan waktu, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi setidaknya kita kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, walaupun mungkin agak lalai di awal-awal dan di akhir-akhir ini, tapi jangan sampai ada yang terbuang waktu kita. Sebab di saat-saat kita sakit dan musafir ini, kita memerlukan itu. Sehingga ketika kita di waktu sehat, kan banyak amalan ya, tapi yang tentu yang di sini paling utama adalah as-salat. Kalau misal amalan-amalan lain, puasa ketika sehat, puasa sunat, dan ketika ketika kita sakit mungkin tidak mampu kita, atau ketika musafir juga kita tidak bisa, atau biasa kita
melakukan amalan-amalan zikir, ya zikir-zikir harian. Tapi ketika kita sakit barangkali ada masanya kita ya tidak bisa secara maksimal melakukannya, tapi karena di hari-hari sehat kita melakukannya dengan maksimal. Atau bersedekah di saat kita sedang berada di tempat, subhanallah, setiap hari atau mungkin misalnya 2 kali sepekan, misalnya sedekah untuk puasa Senin dan Kamis, tidak perlu banyak-banyak, 1 juta sehari jadilah. Ya bagi yang banyak duit, bagi yang tidak 10.000 itu sangat membantu kita. 10.000, ya misalnya Ustaz Jan sebab paket 10.000, 10.000 paket puasa, buka puasa 10.000, 10.000 kalau 8 kali sebulan lah 80.000. Nah 10.000 kami 10.000 Senayan, pok kali kami di Senayan, ampe kali 2 80.000. Masya Allah, kalau setuju 80.000 temo dari Allah Ta'ala diboleh dia 7 kali lipat. Cukali no 7 kali 80.000, 7 kali 8, 56. Apa buat non tadi no 80.000 ampe nolan 7 3 ampe tambah 3, ampe tambah 3 7. Kalau 7 apa pitiru? 10 apa bang? 10. Jadi berapa tadi? 56. 560 ibu. Kan tadi 3 lah sih sudah itu. 560 ibu. Siapa punya penghasilan 560 ibu? Nah sebulan itu kalau Allah balas dengan 700 kali lipat. Kalau dia balas dengan kelipatan yang tidak dibatasinya, subhanallah. Karena Allah kalau sudah mencintai, Allah beri tanpa Allah tak peduli lagi berapapun dia beri. Karena kekayaannya yang luar biasa. Itu baru satu bab ini. Menghindari gangguan di jalan. Ada pula yang setiai mana jalan basomak di tobel. Sejam saya diwakafkan ini merasyong jalan. Tuk dokumennya aja. Berapa halo tak? Merasyong mana balaca ditimbun. Tiai di bereso dah. Ditara jalan mendak apa didataukan yang mendak datau. Subhanallah, memudahkan bagi hamba Allah. Jadi sebenarnya jalan kebaikan itu banyak sekali kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Atau tiai menolong bini, minimal kau tu makan bakso pinggan langsung. Payah, pinggan awak. Pinggan ini cak ni nyom basuh. Pinggan awak kan basuh tangan juga. Iya kan? Nak lagi basuh tangan pakai sabun. Pada sabun khusus lu basuh tangan, sabun basuh pinggan. Jadi untuk basuh tangan selesai. Ya, pinggan jaga oleh awak. Walaupun waktu itu tidak dihargai wanita, tapi lah mati tak sudah. Apalagi kalau basuh lelaki sudah itu, baca aja kan. Ya, subhanallah. Lahir doa. Kalau waktu ini kadang tak itu 5 doa, tapi kalau lama mati bodaso. Saja itu sangat membantu. Coba dilakukan, ringan sekali. Atau selesai kita makan tempat orang daripada ditinggalkan bersebang-sebang, lebih baik dibersihkan. Kan kita kelap tangan pakai tisu orang tu lah, ya kan? Pada tangan awak jam berosir, cak beja sekali dibersihkan. Asal-asal tak akan wangi orang tu nak. Catanya orang punya makan wangi kali berosir meja lah. Azizin, kalau berosir meja ada pelanggan wangi, susun piang wangi, langsung kere. Kaum muslimin dan muslimat akan ada kesan, masya Allah. Ya, lewat tinggi pinggan lah disusun cik mangkek je lah, kan?
Nah, metong pun tidak bayar, metong pun tidak bayar rapi. Itu subhanallah, pintu-pintu kebaikan. Pokoknya banyak sekali kaum muslimin muslimat. Ada dokter, ya, itu di Mesir dan di Arab tuh banyak seperti itu. Dia khususkan dalam sepekan misalnya ada yang sejam. Pokoknya 1 jam misalnya dari 9 sampai 10 ini saya wakafkan untuk siapapun hamba Allah yang tidak mampu atau yang kurang mampu. Pokoknya atau siapa yang datang di jam itu. Nah, kadang-kadang musikin tidak dapat bisik-bisik kedengaran dia pas jam itu loh datang. Iya, tidak apa-apa. Dia wakafkan. Karena kaum muslimin sejam bagi spesialis, ya saya tidak banyak itu, itu pun banyak, sejam itu banyak bagi mereka. Karena spesialis berapa sekali datang? Sekali kaku awak dia berapa? Hah? 150? 2 tu ya? Iya tak? Nah, 150 je lah. Berapa lama awak duduk kayaknya? Minit. Kalau sejam 60 minit. 62 bagi 5 berapa? Hah? 2 boleh kali 2 tu. 2 juta hati baginya sekian. Nya baik ada 6 jam usul itu lah. Ya kan? 6 jam usul itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada yang berwakaf seperti itu tiap hari atau sehari dalam sepekan. Misalnya hari Jumat misalnya, dia berharap keberkahan hari itu, doa orang sakit, masya Allah dia wakafkan hari Jumat. Siapapun yang berobat hari Jumat saya gratiskan. Jasa dokternya aja, ndak obek-obek kan, oh gila sodok kan, bang ini manajemen rumah sakit kan. Nah, misalnya, dan itu luar biasa, teman-teman. Akan menjadi buah bibir orang-orang yang pernah merasakan jasa itu. Nah, di saat dia musafir atau beliau sakit, dokter sakit juga kan? Ah, luar biasa kemudian dia sakit, tidak mampu dia lakukan, pahala itu mengalir terus. Apapun yang kita geluti dalam bidang-bidang amal ini, maka hadis ini mengobati kita ketika sakit. Bahkan mungkin enggaknya elok sakit dia. Jadi sakit sebenarnya Nabi mengajarkan sakit itu dinikmati. Karena rupanya masih ada utang nih, yaitu tentang apa? Lupa tuan-tuan. Kalau tahu agak lancar aja lah ya. Yaitu tentang faedah sakit. Bahkan kalau di orang-orang sebagian ulama bahkan minta kalau lama tidak sakit minta sakit. Karena apa? Sakit itu adalah kesempatan untuk istirahat dan pahala tetap jalan. Ya, awak sakit, pahala jalan, gaji nemo. Ya di manalah yang namanya sakit. Ya yang namanya sakit, kecuali sakit permanen itu lain hal. Itu pasti ada izinnya. Yang penting ada keterangan dokter. Gaji jalan. Gaji jalan kan? Bahkan dibela ada uang bantuan lah. Kan ya? Ada nombor pisang. Ya, ada nombor apple. Nak po nama kan apel tu sakit dapat no. Suatu kenek dahulu kan lasinan di supermi ada omong lah. Nya memang obat paling manjur tu kenek dahulu supermi cek limun cek. Ada limun gini lah. Ada lah ada dia. Limun soda water boleh turah dimasuk ya apa namanya bodrek tu dari dalamnya. Ande tu apa supermi. Wata. Subhanallah. Ya memang sugesti kadang membantu juga kesembuhan. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi kadang-kadang sakit itu awak nak mana wasu je kawan, tapi kalau sakit wasu. Alun kadang-kadang awak jual boleh, tapi nya ketika sakit jadi kenal. Subhanallah. Bahkan ada orang kadang tak mau nikah anak ke awak ni kan tengok sakit.
Kan ada citornya, nggak pernah sinetron doang. Nah, sakit diizinkan dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, idza maridal abdu aw safar qutila ma kana muslimun. Nah, makna itu insyaallah makna yang kita sebutkan sekarang ini banyaknya pintu kebaikan itu kita sebutkan atau disebutkan oleh Nabi dalam hadis setelah ini. Insyaallah taala kita dengarkan azan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan yang dikerjakan biasa dan rutin ketika sakit itu, maka amalannya tetap atau pahalanya tetap dituliskan. Bahkan di antara amalan seperti yang disebut dalam hadis, ada yang pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya kan? Tetap meninggal walaupun setelah meninggal dunia. Misalnya mengajarkan ilmu,
menunjukkan orang jalan kebaikan, atau membangun rumah-rumah Allah, atau sekolah-sekolah, atau apa lagi, atau anak yang saleh, kemudian mewakafkan mushaf, mengalirkan air, sumber air minum, sumber air bersih, dan menanam kurma yang dijadikan wakaf bagi kaum muslimin dan sebagainya. Itu semua mengalir kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya jangan sampai tidak ada amalan-amalan yang seperti ini yang kita inikan. Nah, itu dari sisi jenisnya tidak terbatas. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Apa itu ma'ruf? Yang dikenal, disepakati dan dipahami bahwa itu adalah baik menurut ijma'nya umat manusia. Misalnya kaum muslimin dan muslimat, yaitu memuliakan tamu. Ma'ruf. Siapapun yang memuliakan tamu pasti terpuji di manapun. Manusia manapun pasti memuji orang yang memuliakan tamu. Pasti memuji orang yang memuliakan tamu. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu dikenal dengan midhyaf, yang suka melayani tamu. Coba dari bahasa pertama, dari makanan yang dipilihkan ketika datang kepadanya dua orang malaikat yang diutus Allah untuk menurunkan azab kepada kaum Lut alaihissalam. Dia datang ke Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim didatangi dalam bentuk manusia, Nabi Ibrahim kalau tak diberitahu, dia nggak tahu yang gaib. Dikiranya memang manusia. Faragha ila ahli faja'a bi ijlin haniz. Lalu dia masuk ke keluarganya dan masak seekor kambing. Sebab bayangkan, awak kalau waduhnya lah buat dua piang lontong lah hebat wak. Kan ya? Kan bantai kambing lah untuk dua orang tamu ndak dosa kayak awak. Kan ya? Kali kan lele kamu sendiri jadi kambing pada abi ijlid hanis. Jadi dia datangkan walaupun berdua tapi sempurna dia datangkan. Nah, kemudian ketika dia hidangkan, lihat bahasa yang dipakainya. Kalau kita makanlah jinnya kan ya enggak? Enggak. Ala ta'kulun. Enggak makan. Kan itu bahasanya. Jadi maksudnya bahasa-bahasa nenek mama yang nomor bahasa Acong atau si Sambo itu bagus, diteruskan itu. Tapi jangan sampai naik long enggak jadi makan, bukan itu. Ya kan dah. Lamu bahasa Acong enggak. Pokoknya air condor lah nampak pun nampak kan ya kan. Kok pinggan lah baiti. Bagian lah botok, lekole lah baiti kan ya. Tumbuh di nasi minta dimakan, tobi diayu minta diminum. Asal itu kata sampai dulu ke, kan itu kita tua kan ya. Yang sabu ini ambo dek sang, dak apa nama dak sancang dak sekali putir. Kami mau dua le, tiga le lah wampe. Minta dulu nak musyawarah lah dulu. Musyawarah kan makan dak asal. Tapi istilah bahasa-bahasa seperti itu tuh bagus untuk ditumbuhkan kaum muslimin. Ala ta'kulun. Ketika Nabi Ibrahim tidak mengatakan makanlah, enggak.
ala ta'kulun. Ini bahasa-bahasa seperti ini itu perlu ini kan ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya kalau bahasa kita dulu ada je bahasa bongi nyu makan kah? Ya, ndang na esok gantungnya. Itulah wangi ru. Ya kan? Ndang na esok gantung. Berambil je pulang main, memang main kan tu kalau mau, woi ndang na esok gantungnya. Tadi esok gantungnya. Itu telah ambil duit mana? Telah ambil habis anak milenium dah habis itu kami kan terkadang dia Pak Haji ya. Kan lah wangi tu kalau nyebut esok gantung tu kan sopa dulu. Tak boleh. Sabar dah. Esok mana? Allah musta'an. Kau muslimin muslimat rahmati Allah. Dipilihkan bahasa. Nah, kau muslimin muslimat. Jadi Ibrahim alaihissalam melayaninya dengan sepenuh hati. Cuma yang siku kambing kalamu kojur. Nah, kalau awak tahu lah boleh capek penak ni. Oh, alun tak bisa siapa sedekong Arab dah lebih bisa le tuan. Memang tahu sama aku. Ya, jenar Arab dahulu Arab kini je lah lu. Tahu sama aku tak bisa macam ni. Makanya di indeks pembangunan manusia di PBB tercatatlah orang Arab atau bangsa Arab bangsa paling pemurah di dunia. Tidak ada tidak ngakui kecuali orang bangak, orang tongkong atau orang pembanci. Orang pembanci itu dia madu ben gajah nacun ni kan? Itu dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT tercatat di dunia bangsa paling pemurah. Buktinya nampak bantuan sosial terbanyak di dunia adalah orang Arab, dan mereka kalau bantu memang lillahi ta'ala. Kalau awak jangan coba-coba lah kalau tangkau kayaknya sabui lihat deh. Terkanangnya Australia bantu Aceh dulu tak 2 miliarnya itu dihukum warga negaranya Corby apa namanya Bali 9 lupa man. Bali 9 pengedar narkoba, bandar narkoba dihukum, diancam, dan kalau kalian hukum boleh yang 2 miliar potongnya. Coba bayangkan. Padahal Arab Saudi tidak sebanyak itu 1,2 nya, tapi 1,2 triliun. Nah, ketika Majelis Permusyawaratan Umat Aceh mengeluarkan fatwa Wahabi sosek, dah mana-mana boleh yang lihatnya, dah ada cerita. Ya lah itu kan, Wahabi dilarang di Aceh. Ya, ya Syekh, nak apa Arab sudah bilang kalau kalian sampai kami sosek, boleh yang lihat, binti kami, tidak ada cerita. Kemudian kalau Arab membantu tidak pernah menekan secara politis. Nah, kalau Barat membantu kan tentunya waktu dulu krisis ekonomi 98 IMF bantu sekian puluh miliar dolar, tapi 800 lebih perda kita harus dibatalkan. Tak boleh lagi dia. Jenato je dia masalah itu jenato dia kayak jenato je tak sunnah gua. Nah, itu urusan mereka. Yang saya ingin menyampaikan bahwasanya datuknya orang Arab Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ini contohnya. Maka dia memang ma'ruf memang. Ya, ma'ruf dan amin lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ma'ruf dan amanah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bahasa yang digunakannya pun bahasa yang bagus. Kemudian hidangan yang diberikannya memang sempurna. Makanya wajarlah cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Tapi sampai yang tadi saya katakan memudahkan urusan orang. Ma'ruf. Tidak ada orang yang membenci orang yang memudahkan urusan. Pasti orang menyenanginya. Ketika bertemu selalu ceria. Tiap waktu
Ya ngalu tahu lewat tonton dia orang ngalu tahu. Hah? Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Ndeh mak ni. Ndeh tahu itu bila dia alhamdulillah lah ngalu tahu. Nyende ya ndeh yang nya. Ndeh apa Pak? Sawit yang bulan ni kontrak menyong ni. Ngolah dapat jual 80 juta. Kini tinggal 65 lah nya. Ndeh juro. Nonton pek ngadu do boleh apa-apa. Nggak ada sawit hanya macam itu. Ya saya nonton pek ngadu do gajinya 1,200,000 sebulannya. Nah, siapa lah kan apa? Jadi ada orang memang tak pernah ceria dalam hidupnya. Alhamdulillah. Yang seperti ini tidak tahu yang ma'ruf. Padahal kan ketika kita ceria dan orang lain melihat pun ya senang. Makanya ada orang ketika datang memberatkan. Itu dalam bahasa Arab namanya thaqil, jamaknya thuqala. Ya, thuqala. Orang thuqala itu tadi lah. Kalau tiba, isau orang tengoknya tiba. Kan ada macam itu. Kalau lah tiba, deh kiamat lo dunia ni nak. Ya kiamat lo dunia ni. Tapi ada orang yang kedatangannya dirindukan. Aku pernah bercerita ada dulu salah seorang sekjen di sebuah lembaga internasional. Ya, dia memang latar belakang tentara dulu asal. Nah, jadi diterapkan di kantor dulu. Tidak boleh makan opo aja di kantor. Nah. Itu kasih tidak makan, tidak jual ada kantor. Hah? Alasannya kan kotor nanti. Itu tidak uang makan di kantor, tidak lo ada kantor. Loh. Kalau pijak tanah masuk, tabu juga dalam. Tahu lah pegawai tidak, uang datang, hujan naik, tabu lumpuh kah? Cuma ada makan internasional. Jadi talamik tak lo boleh lah. Nyuang pegawai ada Jawa rumah. Kalau sarapan rumah talamik tiba. Kan ya? Kalau tidak sarapan, tak lo boleh sarapan di kantor. Jadi itu terang. Terlambat langsung potong gaji. Kalau sarapan di boswa sarapan di kantor, kono sombu. Kalau tahu boswa, kono potong gaji. Jadi pegawai tidak jalan pun 1-2 tahun tapi asal 20 tahun sojinya. 2 tahunnya cuma jabat tapi asal 20 tahun. Apa sebab? Iso tahu juga asal tiba. Asal tiba atu iso togang di kantor. Ya, assalamualaikum nyala potongkan. Nya ndak dilambu kantor 2 jam kayaknya tapi asal 24 jamnya di kantor. Tegang di kantor. Alhamdulillah setelah itu diganti dengan seorang yang alim, seorang ulama, dia mantan rektor salah satu dari universitas di Arab Saudi. Mereka mengatakan merdeka, merdeka. Karena apa kaum muslim? Ada dulu seperti yang diceritakan oleh Menjang Pak Maktub Basyuni, mantan Menteri Agama kita. Setelah beliau selesai jadi diplomat di Maroko, diundang minta pulang ke Jakarta, ditunjuk sebagai direktur atau kepala rumah tangga kepresidenan. Mantap enggak? Kepala rumah tangga kepresidenan untuk pokoknya ngatur istana itu apa urusannya, sampai makan sampai sodo-sodo. Beliau lah direkturnya. Itu ketika infeksi ke lapangan, nampak loyo dia tukang masak. Tukang masak loyo dia osar. Sedihnya itu kan banyak makan kan. Tanya, apa kalian nak loyo-loyo? Oh lah kalian makan tinggi. Alun lepak. Air lah jam 3 orang. Terus dia, apa dah lu makan? Togang dia direkturnya. Direktur mana? Sabu nama apa? Nanda aluru dia kan. Kini, apa dia togang dia? Nya disyaratkan tak boleh makan lalu sebelum presiden makan. Nya nak kena makan makanan presiden tu? Tak nya. Subhanallah. Harus presiden makan dulu bawa makan. Padahal tidak ada hubungan makanan presiden dengan makanan mereka. Apa kata Bapak tu? Pokoknya sejak kini kalian kalau selesai konjok mesti makan.
Dan makanan kalian diambil dari istana. Karena sudah include dalam anggaran sebenarnya. Selama kau enggak mau nasi tang rumah. Tinggi dia kaum muslimin semua. Enggak tiap ada direkturnya buin anggaran makan presiden setahun 8 miliar. Seorang tu juga misal ya. Ini presiden kan enggak banyak makan tapi mahir. Kalau awak makanan banyak tapi buah. Pegawai rumah tangga sebanyak satu orang hanya 800 juta. Ini tu lebih liar, tak boleh banyak lah. Yang tak boleh mahal-mahal, tapi yang bukan yang banyak. Sanduk nasi lah enggak ada. Jadi anggarkan itu 800 juta. Kan negara masuk APBN. Mereka tak mungkin penenci makanan itu terlambat tu kau jorong pada presiden harus on time. Anggarkan itu makan. Alhamdulillah Abu merdeka mereka. Setelah beliau yang jadi kepala rumah tangga, alhamdulillah ambo pun bangga jo nongau deh sebab beliau adalah senior ambo di Universitas Islam Madinah. Beliau angkatan pertama. Rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Itu dia nan tamat Madinah tu. Ndak pengoreh, ndak radikal, tapi menjadikan urusan mudah karena gurunya Rasulullah SAW. Makanya kalau berguru ke Nabi ndak kena ada cerita radikal dulu. Ya, tapi betul-betul guru ke Nabi, contoh Nabi buat ndak contoh awak ni pakai hadis tapi no mano apa kan? Disuruh kata dong. Kan no mano deh. Kan ya? Dia tanya Allah Taala je Rasul, nya sabarnya entah mana-mana. Antum enggak ikut Nabi nomorna. Kan ya? Kan ya Pak? Jangan kau buatnya nya. Adi buat lain dah. Tagang iko pandai baca itu, pandai mela atau ikut Nabi. Kalau iko mungkin radikal kan. Tapi kalau yang konsisten, contoh apa suruh Nabi contoh itu buat, contoh apa suruh Nabi contoh itu diyakini, tak akan ada radikalisme. Sebab Nabi itu rahmatan lil alamin. Tentu umatnya jadi rahmatan lil alamin. Kalau ada yang radikal berarti salah kaji. Salah kaji. Apa sebab? Karena menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ini contoh ma'ruf, ya, yang kadang-kadang orang tak menemukan jalannya, tersumbat baginya. Oleh sebab itu jangan kita termasuk yang seperti itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa? Dipersulit. Nah, dan tentu saja yang paling berhak mendapatkan itu adalah keluarga kita yang paling dekat dengan kita. Anak, istri, ayah, ibu, saudara, saudari, dan seterusnya. Ini adalah tipe dia saudara, susah urusan, tipe orang lain, sana, terbalik pula. Justru dengan saudara lah kita harus mudah urusan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Makanya kullu ma'rufin sadaqah. Ikut lebih umum lagi. Buatlah segala yang ma'ruf. Artinya sepakat umat manusia mengatakan itu bagus. Ya kan, tak perlu dalil nurah. Golak. Lewong nengok golak tu nengok orang bulalang. Pasti nengok golak lebih lewong. Kalau orang bulalang tahu lewong tu, tak. Berarti tak ma'ruf sudah mungkar. Jelas? Pagi. Mana lewong nengok kerakui itu pagi? Hah? Kalau boleh ngantuk mana? Sepakat orang suku ke orang paginya, lain kan? Sepakat orang banci ke orang kerakui, lain. Alhamdulillah. Nah, mambai nak umum mengawit laju. Tak pasti orang tak suka. Apa yang tak suka? Orang suka orang yang selalu izhar. Ya, kalau tiba membagi, tak contoh menantu bagikan untuk pintu dah. Pilih buat donggok dia, sikon kadang-kadang lama-lama, sikon selimang batang. Asal itu pilih lamanya, tapi nak ikut tok dannya. Tak ada orang suka ke menantu macam itu kan ya? Suka menantu itu? Tak. Kalau sabun dia suka, pilih lama. Kira bilang tak amat nancak-ancak, ikut pulang. Ikut tu kami. Pasti amak nak kena umur dah. Amak dia hadus perasaan. Dah umur dah. Ajar dia ikut tak kalian ni.
Bos sudah terkawin dah sudah itu nak apa lah semua dah. Tapi awak nak terpuji dia mantap menontonnya. Wang pertahankan nyomonya elok kayaknya. Bagikan dia nang kadang-kadang ben kamak adanya. Kan ya? Tapi amak nak kan rela puluh doyo. Lah kalau yang baiklah layoro. Kan ya ndak? Kan ya macam itu mak awak. Dan amak macam itu lah. Entah mak tuan-tuan ndak kan. Iya, dah maunya dia murah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi awak sudah terpuji di depannya. Tapi kalau sampai selima batang, benda yang binyang enggak dan yang esok kalau mojok kami dah anunya je, dan bawa pulangnya tak boleh mak dia orangnya. Lepas dia mata mak nengok. Apa dia nya? Sana dia pun dia cinan bahano dah, dia nengok puangi menantu jadi itu no. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka jangan tutup pintu-pintu ma'ruf tadi. Baik, sekira demikian kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua kita ada dan gaji pensiun, gaji ketika sedang tidak aktif tetap jalan. Nah, izin bertanya untuk Buya tentang kedudukan hadis yang diriwayatkan Abbas bin Amir bin Jawzani. Barang siapa yang telah diajarkan memanah lalu meninggalkannya, dianggap tidak termasuk golongan itu, atau telah bermaksud kepada Allah. Barang siapa yang telah diajarkan memanah lalu meninggalkannya, dianggap tidak termasuk golongan itu, atau telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Anda nggak tahu. Dia pernah dengar tapi anda ingat derajat sekarang. Besok lah insyaAllah ya. Nah, kirim lapasnya nanti anda periksa kembali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.